Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ar-Rahma channel. Terima kasih sudah bergabung. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel. Mudah-mudahan bermanfaat. Happy watching and enjoy the video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone. Welcome to this channel. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di channel ini. For you, I just wanna remind you. Saya ingin mengingatkan teman-teman, don't forget to subscribe, like, comment this channel. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment channel ini. Oke, how are you tonight, everyone? Bagaimana kabarnya hari ini, malam ini, teman-teman? Hopefully all of you are always stay healthy, mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya, and always keep safe ya, stay safe, stay healthy, mudah-mudahan selalu sehat dan terhindar dari berbagai wabah. Oke, welcome to this channel, selamat datang di channel ini with me, Anggun Rahmawati, and we are going to learn all about English, education, art, and anything. Ya, kita akan belajar segala sesuatu tentang bahasa Inggris, seni, dan pendidikan lainnya. So, for today, we are going to learn about English. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris. But before we are going to continue our lesson, tapi sebelum dilanjutkan, let's pray first. Mari kita berdoa dulu. For you are Muslim, untuk yang Muslim, let's open our study by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, everyone. Before I'm going to explore or explain about English, sebelum saya menjelaskan tentang bahasa Inggris, ya, tentang bagian-bagian dari bahasa Inggris, kemudian juga komponen pendukung bahasa Inggris, I wanna tell you about the importance of English. Saya akan menjelaskan dulu tentang pentingnya bahasa Inggris. Ya, the first one. Alasannya ya, the reason why you have to master English. Kenapa teman-teman harus menguasai bahasa Inggris? Ya, the first one is English is an international language. Bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Ya, so by mastering English, you can go around the world. Ya, dengan menguasai bahasa Inggris, teman-teman bisa pergi ke belahan dunia manapun, gitu ya. If you have a dream to go around the world, of course, you have to at least master English language. Ya. Kalau punya mimpi mengelilingi dunia, ya, atau pergi ke luar negeri, tentu harus menguasai minimal salah satunya adalah bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. The second reason, yang kedua adalah English has influenced every sectors in the world. Bahasa Inggris itu sudah mempengaruhi setiap sektor atau bagian di dunia, ya. It's like such as education, economic, art, culture, and another sector. Ya, jadi bahasa Inggris itu sudah mempengaruhi berbagai sektor di dunia, seperti halnya pendidikan. Ya, of course, ya, education is the most influenced by English. Pendidikan itu adalah salah satu sektor yang paling dipengaruhi oleh bahasa Inggris. So, every research use English. Setiap sumber-sumber pembelajaran banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Teknologi also, ya. Kemudian juga economic. If you are going to master economic, kalau ingin menguasai dunia perekonomian, you have to master English. Because in this global era, di era global sekarang, ya, a lot of work team with another people from around the world. Banyak sekali kerjasama dengan luar negeri dari bidang perekonomian, gitu, seperti itu. So the second sector is economic, culture, budaya, art, seni, gitu ya, politik also, and of course technology. Ya, teknologi, all of the technology use English as a language. Ya, jadi hampir semua teknologi menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa yang digunakannya. And now
we are going to talk about English. Kita sekarang berbicara tentang bahasa Inggris. Apa sih yang harus dikuasai dalam bahasa Inggris? Ya, English has 4 skills. English itu mempunyai 4 skill ya, atau kemampuan. Yang pertama ada reading, kemampuan membaca; writing, kemampuan menulis; listening, kemampuan mendengarkan; and speaking, kemampuan berbicara, gitu ya. Jadi tuntutannya ya, ketika kalian mempelajari bahasa Inggris, kalian harus bisa membaca ya, membaca tentu bahasa Inggris, tulisan bahasa Inggris; menulis, tulisan bahasa Inggris; listening, mendengarkan, baik itu percakapan maupun audio ya, lagu dan sebagainya; speaking ya. Oke. Speaking atau kemampuan berbicara is the goal of English. Jadi tujuan kita mempelajari bahasa Inggris itu yang paling utama adalah untuk bisa berbicara, gitu ya. Speak English to other people. Berbicara bahasa Inggris dengan lawan bicara atau dengan orang lain, gitu. Oke, ini ada 4 skill utamanya ya yang harus dipelajari dalam bahasa Inggris. Namun ada berbagai komponen pendukung ya. There are some supportive komponen pendukung untuk mempelajari bahasa Inggris. Itu the first one ada grammar atau rumus ya, pola kalimat yang akan digunakan untuk membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Karena membuat kalimat dalam bahasa Inggris berbeda dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa lainnya yang akan kita bahas in the next video. The second one is pronunciation, cara pengucapan ya, cara pengucapan bahasa Inggris, karena salah pengucapan akan menjadi salah arti, seperti itu. Tulisan dalam bahasa Inggris berbeda dengan pengucapannya, so we have to learn about pronunciation. Kita harus mempelajari cara pengucapan. Ya, dan kedua, ini tidak kalah penting juga, yaitu vocabularies atau kosakata. Ya, based on the research, ya, berdasarkan penelitian bahwa the key to master English, kunci menguasai bahasa Inggris itu ada 3 katanya. Ya, kunci utamanya itu ada vocabularies and practice ya, vocabularies and practice, ada 2 ya. Ada kemampuan kosakatanya, vocabularies, kemudian practice. Practice itu praktik ya, banyak dipakai ya, membuat habit atau kebiasaan menggunakan bahasa Inggris. Vocabularies and practice. Oke, jadi saya ulangi kembali. Kita menguasai bahasa Inggris itu menguasai 4 kemampuan ya. Reading, kemampuan membaca; writing, kemampuan menulis; listening, kemampuan mendengarkan; and speaking, kemampuan berbicara. Ya, yang speaking ini sering dijadikan sebagai tolak ukur ya. Tolak ukur ketika kita sudah menguasai bahasa Inggris, maka speaking kita akan bagus gitu ya. So the goal of English learning is speaking. Kemudian ada faktor pendukung, ya, komponen pendukung. Ini hanya beberapa ya, sebenarnya masih banyak lagi faktor pendukung lainnya. Dan kuncinya adalah tadi practice more, ya, praktek. Jadi dipakai sehari-hari, ya, walaupun mix, walaupun dicampur, ya, walaupun combine gitu with other language, tapi you have to make English as habitual. Jadi harus membuat bahasa Inggris ini sebagai suatu kebiasaan, ya, to be continue, berkelanjutan, practice, ya, untuk dapat speaking yang bagus ini, gitu ya. Ada grammar, pendukungnya, pola kalimat atau rumus, tenses, gitu ya. Pronunciation, cara pengucapan, and the last one is vocabularies, ya. Oke, brother and sister English lover, teman-teman pecinta bahasa Inggris, as we know before, sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, that English can be divided into some level. Bahasa Inggris itu bisa dibagi menjadi beberapa level ya.
The first one is basic, the second one is intermediate, the third one is advanced ya. Dari mulai level basic, intermediate, kemudian advance ya. Nah, ini yang pertama yang akan saya sampaikan adalah untuk yang level basic ya, dasar gitu, agar teman-teman yang memang baru belajar bahasa Inggris bisa secara bertahap belajarnya. Oke. Introduce yourself ya. How to introduce yourself? Bagaimana kita memperkenalkan diri? Ya, tentunya teman-teman sebelum memperkenalkan diri harus sudah bisa memahami yang namanya alfabet ya, huruf-huruf abjad dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena ketika kita menyebutkan nama, kita akan mengeja nama gitu. Contohnya, my name is Anggun Rahmawati, ANGGUN gitu kan, dieja. Jadi sebelum teman-teman memperkenalkan diri harus sudah memahami dulu alfabet, kemudian number ya, angka, karena kita nanti akan menyampaikan alamat, kemudian juga tanggal ya, dan juga tempat lahir, umur gitu ya. Jadi dasar-dasarnya teman-teman harus sudah bisa gitu ya. Atau kalau barangkali ada request, boleh di komen di bawah ya, apa materi dasar yang ingin dipelajari atau ingin dijelaskan. Oke. To introduce yourself ya, untuk memperkenalkan diri, you can mention or say some identities. Kalian bisa menyebutkan beberapa identitas di bawah ya, such as name, the second one origin, nama ya. Nanti akan kita kupas di next video ya. You can say my name is ya, ketika ingin menyebutkan nama. The second one is origin. Origin itu asal lahir, atau asal tempat gitu ya, lahirnya di mana gitu. For example, I come from, itu saya berasal dari, atau I am from gitu. Nanti saya akan tuliskan detailnya in the next video. Home address, tempat lahir, tempat tinggal ya. Kalian bisa mengatakan I live in, saya tinggal di mana sekarang gitu. Ketika origin sama home addressnya berbeda ya. Kemudian day, date, and place of birth, tempat tanggal lahir ya. Kalian bisa mengatakan I was born, saya lahir on 23rd of June 1995. Nanti kita bahas di next video. Age, umur ya. Kemudian hobi, kegemaran. Dream atau idea, cita-cita atau mimpi. Profession, pekerjaan or job ya. And the last one is family, keluarga. Ini adalah beberapa keterangan atau identitas yang bisa kalian sebutkan ketika berkenalan ya. Kalian juga bisa mengawali dengan ungkapan perkenalan atau greeting dulu. Hi, hello gitu. I want to introduce myself. Saya ingin memperkenalkan diri, baru menyebutkan identitas-identitas. Oke. Tuh ya, untuk materi basic kita introduce yourself di video kali ini. Dan I just remind you, saya mengingatkan teman-teman untuk menguasai dasarnya dulu ya. Alphabet, number, kemudian what is that? Some vocabularies ya. Yeah. So those are for our lesson today ya, untuk materi hari ini gitu. Basic dulu. So don't forget to like, comment, and subscribe the channel. See you in the next video. Thank you very much for your kind attention today, and see you in the next meeting. Yeah. And I just want to say, English is easy and fun. Bahasa Inggris itu mudah dan menyenangkan. So just keep your spirit and see you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.